nggak bertemu dengan orang-orang lagi, dia jadi isolasi sosial, dia di rumah aja, yang tadi interaksi sama masyarakatnya sering jadi berkurang, tentu pasti sedikit banyak akan pengaruhi fungsi mentalnya. Jadi motivasinya sudah ndak ada gitu, boro-boro dia mau kerja, udah lesu lah gitu ya Mas Eko. Nah ini peran kita di sini. Saya sakit apa sih ya Oke. Dok Oh, gitu. malah Jadi gitu. bahkan ada yang jangan-jangan saya kena santet nih ya. Kan yang udah Iya, neglected ya, yang misalnya keluarganya kerja, jadi Iya. dia harus sendiri di rumah. Nah kan kita juga harus bantu dia untuk di rumah schedule-nya apa aja. Makanya bondingnya pasien sama kita tuh cukup dekat. Justru nanti kita bantu di sini untuk lebih Oke, spontan oke. komunikasi. Kan banyak juga akhirnya dia masih diem, dia masih murung gitu ya. Mungkin ada aja, tapi paling nggak dia udah cukup tenang, kooperatif nih, bisa menerima Bisa menerima instruksi. instruksi, oke. Oke, nggak apa-apa. Podcast Pojok Obrolan Sehat Broadcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat semuanya. Pagi ini kembali lagi di acara Podcast Pojok Obrolan Sehat Broadcast. Ada gitu nggak Mas? Iya itu. Oke, buat sobat sehat semua, ini mumpung masih ada nuansa lebarannya, kita ucapkan dulu selamat buat yang merayakan selamat hari lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin Mas Eko. Minal aidin wal faizin. Sebagai host hari ini, saya Eko Winarto. Sekarang spesial nih. Spesial karena hari ini kita kedatangan 2 orang sekaligus narasumber. Biasanya kita kemarin-kemarin cuma 1. Sekarang 2. Oke, langsung aja kita kenalkan, ini dia Dr. Monica Andalusia, SPKJ. Yes. Dokter spesialis kedokteran jiwa ya. Betul. Dan Bu Nusya Nurlaili, AKS. AKS itu apa sih Bu? AKS itu profesi dari pekerjaan sosial. Oh, profesi Ahli kesejahteraan sosial. ahli kesejahteraan Iya. sosial. Ini baru saya tahu nih. Ya, ya. Oke ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Mas Eko gimana Baik. kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Sobat sehat semua apa kabarnya? Pasti sehat semua. Sehat ya. Sehat. Mudah-mudahan Fisik sehat. dan sehat jiwanya jangan lupa ya. Amin. Oke. Kita ke prolog tadi saya bilang kalau sebenarnya kemarin kita kalau riset ya di tahun 2022 WHO meriset bahwa ada sekitar 300 juta ya orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Itu baik depresi, terus bipolar juga, terus demensia dan lain-lainnya. Nah, terus ada itu seluruh dunia. Tapi ada 23 juta kurang lebih itu yang mengidap gangguan psikiatri berat seperti skizofrenia. Nah, ini kan dilematis ya. Kita belum tahu nih di Indonesia tuh seperti apa gitu kan. Tapi dilihat dari dunia aja ada 300 juta, ternyata banyak banget ya. Tapi di luar dari itu ini kan perlu dukungan ya. Dukungan mulai dari pelayanan kesehatan, mulai dari obat yang dia konsumsi mungkin nanti kalau memang ada, terus keluarganya, terus juga mungkin aktivitas-aktivitasnya yang membuat mungkin mereka menjadi orang yang bisa survive nanti, bisa optimal kehidupannya gitu kan. Nah, salah satu layanan rumah sakit kan sebenarnya ada tuh rehabilitasi psikososial. Betul. Nah, mungkin sobat sehat semua nih perlu tahu nih sebenarnya apa sih itu rehabilitasi psikososial. Oke. Boleh Dok? Baik. Saya kenalan sedikit lagi ya. Boleh. Kenapa boleh. sih harus Dr. Monica yang di sini? Iya. Padahal boleh, psikiater boleh. di rumah sakit Duren Sayat ada 10. 10 ya. Kemarin Karena 9. betul, per Mei 2024 saya diminta untuk menjadi kepala instalasi rehabilitasi psikososial, Mas Eko. Jadi kalau betul tadi Mas Eko mengutip dari WHO ya. Jadi saya coba merangkum dari WHO dan juga beberapa definisi lain. Jadi memang rehabilitasi psikososial ini kan bagian dari 4 pilar utama kita ya. Ada apa? Promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Penting tuh ya, ternyata itu bagian akhir dari 4 pilar utama kita yang mana memang tujuannya untuk meningkatkan upaya peningkatan kesehatan dari tiap individu itu sendiri. Dalam apa? Dalam proses pemulihannya tentunya. Baik fungsinya atau memang kemampuan seorang tersebut setelah melewati fase kuratifnya. Pengobatannya setelah dijalankan beberapa waktu.
Kemudian ketika memang sudah tenang, sudah cukup kooperatif dan sudah cukup bisa menerima ilmu baru ya. Jadi di sini kami fungsinya untuk mendampingi mereka untuk mencapai fungsi optimalnya dari mereka. Oke, tapi Gitu. memang akan bisa ke fungsi optimalnya ya. Insya Allah Iya. bisa. Nah, kalau kita kenal di rumah sakit juga ternyata ada kan yang namanya rehabilitasi medik gitu kan. Mhm. Nah, itu sebenarnya apa sih bedanya antara rehabilitasi psikososial? Karena sebenarnya buat beberapa rumah sakit nih kan jarang sekali nih yang mendengar rehabilitasi psikososial. Masih Itu bingung iya. ya, Nah, itu rata-rata memang ada di rumah sakit yang menangani jiwa, jiwa. keutamaan jiwa. Tapi untuk yang secara general kan kita terkenal rehabilitasi medik. Medik, Nah, betul. sebenarnya apa sih bedanya rehabilitasi medik dengan Oke. rehabilitasi psikososial? Saya masih jawab dulu ya Bu ya. Ya, nggak boleh. Jadi kalau Silakan. Jadi kalau tadi rehabilitasi psikososial dia sebagai terapi Mm-mm. pendamping ya, jadi betul berjalan ini bersamaan dengan terapi pengobatan gitu ya oleh psikiater untuk memaksimalkan proses recovery-nya. Tapi kalau untuk rehabilitasi medik memang terapinya bertujuan untuk memulihkan fungsi tubuhnya yang terganggu. Oke, lebih ke fungsinya ya. Betul, fungsi tubuhnya terganggu. Tapi memang di rehabilitasi medik juga nanti akan membantu tentunya peningkatan kesehatan mentalnya. Misalnya tadi fungsi tubuhnya ada yang terganggu sehingga mengganggu kualitas hidupnya, membuat self esteem-nya jadi turun ya. Jadi kalau dengan dia mengikuti pemulihan yang secara optimal kan juga tentu akan meningkatkan kualitas hidup dari pasien itu juga Oke. ya. Gitu. Tapi Yang tadi, mungkin ada nggak sih Dok contoh konkretnya Dok, kayak misalnya ternyata rehabilitasi medik itu mempengaruhi atau mempengaruhi mentalnya ketika memang ternyata nggak bisa apa-apa nih, atau gimana Dok? Iya. Ada spesifiknya nggak? Nah itu, jadi memang kalau dari rehabilitasi medik nih yang saya tahu ada ahlinya Dokter Nelly di sini ya. Jadi memang terapinya bertujuan tadi kan untuk memulihkan fungsi tubuhnya yang terganggu, kemampuannya dia jadi terganggu, kualitas hidupnya jadi terganggu. Yang tadinya mungkin dia biasa keluar, dia biasa kerja karena mungkin misalnya dia habis tabrakan sehingga pergerakan tubuhnya jadi terganggu sehingga dia harus dirumahkan atau dia jadi banyak berdiam di rumah, jadi isolasi sosial kan gitu. Oh, jadi tidak berinteraksi ya? Iya, nggak bertemu dengan orang-orang lagi, dia jadi isolasi sosial, dia di rumah aja, yang tadi interaksi sama masyarakatnya sering jadi berkurang, tentu pasti sedikit banyak akan pengaruhi fungsi mentalnya. Gitu. Nah, dengan mungkin dia melakukan terapi dari rehabilitasi medik tentu akan meningkatkan kemampuan dari mentalnya juga. Ya? Oke. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin masalah kita fokus lagi ke rehabilitasi psikososial sih. Rehabilitasi psikososial. Ini agak ribet. Atau kita karena belum terbiasa ya. Biasanya kita rehab psikososial. Rehab gitu. psikososial. Yaudah, Ya. kayaknya rehab psikososial lebih enteng. Lebih ear catching ya. Oke, kalau masalah kita bilang rehab psikososial. Nah, aku tanya nih ke Bu Nusya. Bu Nusya ini sebenarnya apa aja sih kegiatan dari rehab psikososial yang terutama di RSKD Duren Sawit ya? Tapi apakah akan berbeda dengan rumah sakit yang lain? Mungkin sekalian juga dijawab kali ya. Baik Mas Eko. Rehab psikososial itu ini sebetulnya harus menjadi kebanggaan kita sebagai rumah sakit Duren Sawit yang hanya memiliki tidak semua rumah sakit memiliki rehab psiko. Oh, jadi tidak semua rumah sakit memiliki rehab psikososial. Betul. Jadi hanya rumah sakit tertentu, biasanya rumah sakit jiwa. Oke, boleh deketin lagi nggak Bu? Yang biasanya hanya rumah sakit jiwa yang memiliki rehab psikososial. Gitu. Oke. Dan karena kita menangin jiwa, jadi ada itu memang satu rangkaian ya tadi dari preventif, kuratif, rehabilitatifnya. Nah untuk programnya Mas Eko tentunya akan berbeda dengan program-program di rehabilitasi lain gitu. Oh, di tempat lain akan berbeda ya? Kalau untuk rehab psiko di rumah sakit jiwa lain kita sama. Oh, sama. Satu panduan ada panduannya, oke. Rehab psikososial, program yang ada di rehab psikososial itu nyambung tadi ya, menambahkan dari Dokter Monik itu. Jadi kita itu pasien-pasien yang setelah diobatin secara terapi farmaka itu dialihkan ke kami, rujuk ke kami. Itu untuk diupayakan dia lebih mampu. Biasanya kan gini ya, kembali lagi ke ini Dok, maaf ya, pasien-pasien kami yang datang itu biasanya sudah antisosial, biasanya mengurung diri. Udah nggak mau lagi ya untuk keluar ya. Banyak yang depresi, mengurung diri, dia bahkan untuk berkomunikasi pun susah. Jadi nggak pede. Nah itu yang kita akan latih ya.
Jadi motivasinya sudah ndak ada gitu, boro-boro dia mau kerja, udah lesu lah gitu ya Mas Eko. Nah ini peran kita di sini Oke. selain obat ya. Jadi peran kita di sini makanya ada program di rehab psikososial itu ada 2 Mas. Yang pertama adalah terapi vokasional, itu terapi yang pengembangannya lebih ke peminatan dan bakat. Oke. Dan yang kedua adalah terapi non vokasi, itu lebih ke Non-vokasi. pengembangannya ke keterampilan kognitif. Jadi pasien-pasien kami itu diajak untuk memahamin, kita banyak memberikan pembelajaran juga ke pasien bahwa sebenarnya mereka tuh memahami, harus diajarkan Oke. psikoedukasinya apa yang sedang mereka rasakan gitu. Jadi Jadi terbiasa iya. mengaktualisasikan apa yang dia Betul. rasakan. Jadi kadang maaf ya Dok ya, kadang ada yang pasien-pasien ke kami juga datang, saya sakit apa sih ya Oke. Dok Oh, gitu. malah Jadi gitu. bahkan ada yang jangan-jangan saya kena santet nih ya Oh. begitu. Masih punya seperti pemikiran seperti itu Masih Iya. ada ya. daerah ibu Jangan-jangan, kota ini. Iya, saya iya. males aja nih, jangan-jangan saya Lagi kena disantet apa. ya. Nah gitu ya, kayak gitu-gitu Diguna-guna lah. gitu. Betul. Padahal ini memang kompleks ya Dok ya, harus diakarin dari Oke. akal permasalahannya gitu. Nah di situ di terapi non vokasi itu biasanya diajarkan psikoedukasi, life support, dikasih keterampilan sosialnya, di terapi okupasi gitu ya. Jadi betul-betul yang diarahkan. Biasanya Mas kalau sudah mereka semangat gitu ya, kembali lagi semangat tuh, oh iya ya, saya udah ada kembali lagi semangat, baru kami akan menterapi ke tadi terapi vokasional, ke minat bakat. Jadi kita observasi dulu biasanya di 8 kali pertemuan mereka minatnya mana. Nah setelah kelihatan minatnya baru kita arahkan betul-betul Dia maunya kemana. Oke. nanti Baru akan difokuskan Ya, gitu lah ya, ya, jadi- ke bidang-bidang yang dia bidangnya, inginkan gitu. ya, jadi mereka kembali lagi semangatnya dan dikasih bekal keterampilan ya mudah-mudahan setelah di rehab ini dengan tambah juga obat dari psikiater mereka bisa berfungsi sosial kembali di masyarakat. Itu kan yang paling diharapkan Iya, oleh kembali lagi ke masyarakat dengan optimal ya. keluarga, karena mereka itu ya siapa lagi ya kalau ini kan mereka itu harus dimanusiakan gitu Dok ya Dok ya, jadi Betul. nggak jadi lingkaran setan gitu. Gitu, jadi harus memang kembali ke masyarakat, yang kerja lagi gitu ya. Dan alhamdulillah pasien-pasien kami juga banyak yang kembali lagi, yang Kembali ke kuliah-kuliah. aktivitas normal lagi. Yang Iya, kuliah-kuliah, yang bekerja. baik, yang kuliah lagi, yang bekerja lagi gitu Oke. banyak. Jadi inti iya. kita bantu ini loh Mas, membantu meningkatkan kualitas hidupnya. Iya, Oke. betul. Membantu activity daily living yang dulunya tuh oke, sekarang kan berkurang karena dia pasti ada sedikit banyak penurunan fungsi dari kognitifnya gitu ya, tadi kemampuan bersosialisasinya. Jadi yang tadi Bu Nisha bilang ada vokasional, ada non vokasional, di mana di dalamnya tuh even nanti kan kita berikan fasilitas lagi untuk dia mau bertanya apa, kita informasikan. Kemudian bingung soal apa, kita akan edukasi sampai terkait masalah diagnosisnya apa, itu artinya apa, gejala ini tuh jenisnya apa, supaya gimana caranya supaya tidak balik lagi gejala itu gitu ya. Makanya di dalamnya itu diisilah dengan kegiatan-kegiatan seperti tata boga, menjahit, melukis. Untuk peminatannya banyak Betul, ya. betul. Ada bahkan ada yang terbaru sekarang Mas, ada tata rias. Tata rias. Ngapain tuh? make up art. Make Belajar, up. jadi pasien itu belajar untuk Make up. make up. Waduh. Dan ini ada cukur rambut gak sih? Bisa saya. Bisa loh. belum mungkin ke depannya Oke, next ya, oke. tapi Insya sekarang Allah. masih di MUA sama di belajar massage, krembat. Kedepannya juga akan ada inovasi-inovasi lain Betul. ya. Baik, tentunya. ya karena memang program rehab itu harus terus inovasi, harus Inovasi. terus sesuai Mengikuti perkembangan zaman ya. Mas Jadi Eko kan- nanti mampir-mampir mau Boleh. krembat Boleh. Aduh, jadi saya seneng nih. Jadi kan harapannya dengan ada pembekalan ini ketika nanti betul-betul sudah misalnya udah melewati 8 kali pertemuan atau misalnya ada perlu periode tambahan ya, mereka punya bekal untuk dia bisa produktif lagi di luar. Ketika memang sudah di masyarakat, mereka tahu apa yang mereka lakukan. Apa yang harus dilakukan, Iya. bekal apa yang bisa dilakukan lagi untuk dia akhirnya bisa menghasilkan lagi seperti sebelumnya. Oke. Iya, Tapi berarti emang iya. sebenarnya nggak bisa tuh ya 1-2 kali untuk ketemuan nggak bisa. Tetap harus ada yang berkala. Iya. lah. Betul. Kenapa? Karena kan di awal aja dari nanti sebenarnya
alur mungkin ntar kita akan bahas juga ya. Intinya Boleh, sih boleh. di alur itu akan dinilai dulu di awal, kemudian dievaluasi di awal dan di akhir gitu ya. Oh, tetap ada evaluasi. Ada Betul, dari betul. asesmen awal dengan dokter, dengan para tim kita kebetulan kita sudah lengkap, ada nakesnya kan, ada Oh, ada perawat perawat juga, juga, ada oke. okupasi terapi, dan sampai intervensi, terminasi, evaluasi kita. Biasanya 8 kali pertemuan kita lihat perkembangannya sampai di mana. Oke, tapi bisa dirinciin gak sih dok? Sebenarnya yang berperan di dalam rehab psikososial ini siapa aja? Selain tadi dari perawat, dari mungkin dokter juga, atau mungkin tadi pekerja sosialnya juga ada. Yang lain gak yang terlibat gitu? Ada gak sih dok? Ada, jelas. Nggak mungkin kita berdua Oh, sebagai iya. manusia. Jadi di belakang ini ada orang ya? Di belakang ini ada banyak orang. Banyak Ada orang. sekali. Walaupun oke. diundang, mungkin nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bikin ya, mungkin ada Boleh, narasumber boleh. lain yang dari Boleh. instruktur-instruktur yang langsung berkenan Iya. dengan Oh pasiennya. bener tuh dok. Ya. Jadi mungkin ada pasien yang memang sudah pernah melakukan rehab psikososial. Ada siap. pasiennya dan mereka instrukturnya. Oke, mungkin Kita boleh, undang boleh. ya Mas Boleh, Eko, boleh. jangan lupa kita tunggu undangan Mas Testimoni Eko. dari pasien-pasien yang jadi Oh, pasien kita ini kalau di rehab psikososial, Mas maaf, namanya itu kita panggilnya rehabilitan. Rehabilitas. Ya, Oke, jadi, rehabilitan. Rehabilitan. Jadi kita lebih enak lah didengarnya ya. Iya, bukan pasien ya, rehabilitan. Rehabilitan. Iya. Iya. Jadi tadi menjawab pertanyaan Mas Eko, tentunya di dalam harus ada psikiater untuk melakukan Oke. asesmen di awal dan di akhir. Kemudian juga harus ada psikolog klinis. Psikolog Psikolog klinis. klinis. Kemudian juga ada perawat jiwa, karena pasti pasiennya nggak semuanya jiwa murni juga ya. Ada juga pasien dengan komorbid lain. Tentunya juga bisa oke. aja anytime mengalami suatu, tentu kita membutuhkan perawat. Dan ini kan tetap kita melakukan pemeriksaan fisik di awal saat pasien itu datang. Ya, kemudian juga terapi okupasi. Ya, karena Oke, memang terapi berkaitan dengan okupasi. program yang akan dijalani di rehabilitasi psikososial. Lalu pekerja sosial kita, Ibu Nusya, ya. Dan kawan-kawan. Dan kawan-kawan. Betul, dan juga rohaniawan. Oh, ada rohaniawan. Ada. Jadi dalam Oke. Johar kita ada program bimbingan rohis juga dan juga bimbingan rokris. Itu sesuai dengan oke. memang Sesuai dengan agamanya lah ya. pasien, betul. Dan juga yang terpenting yang memang langsung frontlinernya ini dengan pasien yaitu instruktur kita. Oke. Karena mereka yang mengajarkan langsung. Itu karena mereka juga sudah ada pengalaman dengan beberapa pasien jiwa sebelumnya sudah lama ya. Jadi sudah tahu betul bagaimana menghadapi pasien-pasien ini. Kan pasien ini gak semua langsung spontan Iya. bicaranya. Gak semua langsung afeknya itu sebaik Mas Eko. Iya, Ya kan? nggak semua Serasi. sama lah ya. Betul. Belum mereka pasifnya, Iya. belum lagi di tengah-tengah diajarin muncul halusinasinya. Mungkin sekali itu terjadi soalnya. Oke. Hingga instruktur-instrukturnya alhamdulillah udah berjalan hampir berapa tahun ya Bu? 7 tahun lebih ya iya. gitu. Jadi mereka betul-betul sudah terbiasa juga menghadapi pasien-pasien jiwa kita gitu. Seberapa berpengaruhnya kegiatan rehab psikososial ini ke rehabilitan tadi? Oke. Yang jawab Bu Nusya apa sih? Boleh deh Boleh, dua-duanya dokter sambil. Saling melengkapi boleh lah. Sweet, Soalnya Bu Nusya ini udah jauh lebih lama dari saya sebenarnya Iya. gitu. sama Saya- aja dok, Ya. sama aja. nanti Bu Nusya menambahkan Iya, ya. iya. siap. Jadi memang seberapa besar sih pengaruh rehabilitasi psikososial ya terhadap pasien? Tentu besar Mas pengaruhnya. Bagian kalau dari definisi saja itu udah bagian dari pilar utama peningkatan kesehatan pasien kita. Rehabilitan itu ya. Betul, para rehabilitan. Gak mungkin abis berobat terus udah kita tinggalkan. Terus harus mendampingi mereka ya untuk sampai betul-betul optimal penyembuhannya. Sampai mereka bisa balik lagi bergabung sama masyarakat lain seperti sedia kala. Harapannya seperti itu. Kalau secara singkat sebenarnya kalau dari segi saya sebagai psikiater pastinya untuk meminimalisir risiko kambuhan tentunya. Oke, jadi Pastinya nggak itu- kambuh-kambuhan ya. Nggak Betul. cepat kambuh. Itu kan garis nggak cepat. besarnya. Membantu mereka tadi produktif, mandiri, meningkatkan keterampilan sosial mereka. Keterampilan sosial sih kalimatnya cuma 3 kata ya. Tapi di dalamnya poin-poin sebenarnya gimana sih mereka kontak matanya. Kan banyak pasien banyak merunduk, Iya. Padahal melihat tapi kosong kelihatannya. Iya kan itu kita ajarkan di situ. Kalau Oke. kalau komunikasi seperti apa, kalau nanti balik kerja dia melamar kerja lagi bagaimana, itu kan nanti kita juga bantu untuk menginformasikan pada pasien kita. Nah tapi kalau secara poin-poin intinya, di mana nanti di dalam itu kita bantu untuk improve function skillnya. Di mana apa tuh di dalam function skillnya? Bagaimana sih mereka self care-nya, kemandiriannya, Oke. ya kan? Mandinya, Iya. perawatan diri ya Terus untuk pengobatannya gimana? Dia harus ingat Aware sendiri juga walaupun tetap harus ada caregiver yang memantau. Lalu juga ada problem solving. Bagaimana dia harus bisa menyelesaikan tiap masalah itu sendiri.
Gitu. Oke. Ya. Itu dari improve function skills-nya. Kemudian juga tadi meminimalisir hospitalisasi ya. Lalu juga yang ketiga gimana kita bantu dia juga mengintegrasi sosial, kemampuan interaksi sosialnya. Lalu meningkatkan kemandiriannya ya Bu ya. Itu kemandiriannya walaupun memang ada keluarga yang cukup suportif tapi ada juga kan yang udah neglected ya, yang misalnya keluarganya kerja jadi dia harus sendiri di rumah. Nah kan kita juga harus bantu dia untuk di rumah schedule-nya apa aja gitu. Oh sampai segitu ya, sampai di rumah dia tuh Betul. kita atur, maksudnya bukan diatur sih, tapi diarahkan untuk bisa melakukan hal-hal yang Betul. sehari-hari. Makanya bondingnya pasien sama kita tuh cukup dekat Iya sih. sebenarnya Mas Eko. Tapi memang kelihatan kemarin waktu program kita ke Ancol ya kan. Ya, Iya, betul. Ya, itu kegiatannya menarik banget Itu tuh. makanya berharap Jadi akan kegiatannya diadakan rehab lagi. psikososial tuh gak cuman di rumah sakit, Di indoor, di outdoor. bisa ada di luar juga kegiatan ya. outdoornya, Iya, ada gitu. kegiatan outdoornya. gitu sehingga Yang kan, saya tahu tuh 17 Agustus pasti ada lomba sih. Antara apalagi di Hari Kesehatan Jiwa Sedunia Iya, kemarin. tanggal 10 Oktober itu pasti kita akan membuat satu program gitu. Ya tapi tambahannya intinya dari semua itu kan akan meningkatkan quality of life-nya tiap pasien itu. Oke, Intinya sih itu. Jadi ya apa namanya mudah-mudahan sih partisipasi di masyarakat terus meningkat ya untuk mengikuti kegiatan rehabilitasi psikososial. Ya mungkin menambahkan sedikit Boleh, Mas. Jadi untuk pasien-pasien rehabilitan kami itu memang kami tuntut tiap hari itu untuk selalu membuat jurnal. jurnal kegiatan Iya, sehari-hari. Jurnal kegiatan sehari-hari. Jadi kita bisa pantau, dia pun juga terarah karena memang banyak pasien-pasien itu yang ya tadi ya Mas ya sudah nggak semangat gitu Iya, ya. udah kayak putus asa Dari gitu. bangun tidur sampai tidur lagi tuh nggak tahu mau ngapain Iya. gitu ya. Karena gak ada direhab- kegiatan lah ya. Betul. Kalau kita dituntut pagi tuh misalnya bangun, sholat subuh tuh kita harus laporkan kepada petugas kamu ngapain aja, ada catatannya. Oh, jadi gitu, kalau contoh. setiap kali bertemu tuh petugas akan ngecek juga udah Petugas ngapain ya, aja nih tadi ada pagi buku, nih buku gitu. hariannya Oke, gitu. oke, Nanti oke. kita cross check ke caregivernya, betul nggak betul Bu ini melakukan. Caregivernya tuh siapa aja biasanya? Keluarga kah atau memang keluarganya juga? Iya, Berarti di sini macam-macam. sebenarnya keluarganya juga terlibat terhadap kegiatan psikososial dong. Betul. Ini Oke, teman oke, curhatnya oke. para keluarga. Oh, gitu. Betul. Makanya. Oke. Kadang kita sudah seperti keluarga ya Oh, Mas iya. ya. Jadi ya untuk kebaikan mereka, untuk kepemulihan mereka ya kita bantu juga. Kadang ya handphone saya 24 jam. Betul. Malam-malam. Menerima WA curhatan ya. Jadi Mama Nusya Oh, ya. Malaysia. Nanti kalau saya curhat ke Mas Eko aja. Oh ya. iya. Saya Bu. Saya selalu ada. Oh iya, ke dokter. Oke, kita lanjut tadi kepotong lagu Indonesia Raya karena jam 10 Oh iya. kita selalu menyanyikan lagu Indonesia dan Pancasila. Ya, melihat tadi sebenarnya kriteria apa sih yang bisa menikmati lah ya. Kalau kita menikmati kegiatan rehab psikososial gitu. Kriteria seperti apa, Dok? Sebenarnya Kalau dari pasien boleh, atau kalau ya. apakah dari pasien saja boleh atau di luar dari pasien itu bisa juga mengikuti kegiatan? Nah, gimana, Dok? boleh siapa saja. Oh, boleh siapa saja. Boleh siapa saja, apalagi misalnya pasiennya bukan pasien bahkan dia mau ikut ya silakan ya gitu ya. Boleh banget gitu. Tapi misalnya kalau dari pasien pun pasien apa saja kita kita nggak ada keharusan harus pasiennya seperti apa. Hanya kan waktu awal pertemuan pasti kita lihat juga pasiennya gitu, karena memang kita membutuhkan kalau pasiennya masih gelisah, halusinasinya masih dominan, mungkin itu kayaknya nggak diindikasikan belum untuk ikut. disarankan lah ya. Betul, karena dalam nanti perjalanan dalam mengikuti proses rehabilitasi psikososial kan tentunya dia harus konsentrasi udah bagus, pasien udah tenang, udah cukup kooperatif dalam menerima ilmu, instruksi. Iya, kalaupun masih masih Agresif, gaduh gelisah, agresif juga akan menyusahkan ya. Betul, Iya, repot, betul. Mas. Repot. Kesian juga Iya, banyak risikonya karena kan juga di dalam ruangan kita kan juga banyak alat-alat ya yang mungkin Berbahaya. jadi bisa membahayakan pasien kalau pasiennya belum cukup kooperatif Oh, untuk datang ke kita. Oke, jadi mungkin memang pasien yang sudah kondusif ya, yang Betul. sudah bisa berkomunikasi dengan baik. Ya. Mungkin belum komunikasi, paling nggak dia cukup kooperatif. Oh, Karena kooperatif. justru nanti kita bantu di sini untuk lebih Oke, spontan oke. komunikasi kan banyak juga akhirnya dia masih diam, dia masih murung gitu ya. Mungkin ada aja, tapi paling nggak dia udah cukup tenang, kooperatif nih, bisa menerima Bisa instruksi. menginstruksi, oke. Oke, nggak apa-apa. Oh, itu bisa. Bisa. Oke, minimal itu lah. Bisa. Selain itu juga kita bisa menerima pasien ABK ya,
anak dengan berkebutuhan khusus atau pasien dengan berkebutuhan khusus juga bisa gitu. Dan Oke. nanti di assessmentnya juga di awal kita ada assessment dulu, tes IQ dulu gitu ya. Oke. Iya, oleh psikolog klinis kita, disitulah perannya. Kemudian juga ada beberapa terapis juga melakukan assessment untuk melihat evaluasi juga nanti di awal dan di akhir bagaimana perkembangan anak itu. Jadi alurnya memang harus ada pemeriksaan dulu di awal. Betul, untuk dievaluasi di awal. Waktu awal seperti apa, akhirnya nanti seperti apa setelah mendapatkan terapi rehabilitasi Oh iya, psikososial. apakah akan ada perubahan atau tidak gitu kan? Oke. Betul, gitu. Oke, Mungkin oke. sedikit menambahkan Mas Eko. Jadi memang pasien-pasien yang dikirim kami biasanya itu adalah pasien-pasien rujukan dari psikiater. Kita lebih enak biasanya kalau rujukan psikiater tuh karena Kenapa? diagnosanya Udah jelas jelas ya. ya sudah ditegakkan oleh psikiater. Biasanya memang pasien-pasien terdiagnosa bipolar, Mm-mm. Oke. depresi, Skizofren. skizofrenia, Mm-mm. anxiety biasanya ya, kecemasan dan ABK. Diharapkan sih memang pasien-pasien yang kami itu datang memang membawa rujukan dari psikiaternya. Oke. Gitu. Jadi kita lebih connect-nya lebih enak ya untuk. Jadi lebih gampang untuk mau diapakan ini, maksudnya mau diarahkan kemana Iya gitu kan? betul, karena ada dasar untuk menterapinya itu ya dengan diagnosa ini tuh kita lebih enak. Gitu. Dan memang sesuai SOP-nya begitu ya? Betul, itu Oke. memang ada Iya. dalam pedoman di rehabilitasi Iya. psikososial. Oke. Harus ada rujukan psikiater atau penilaian dari psikiater paling tidak di awalnya. Tapi kalau misalnya gini, saya tiba-tiba mau lihat Main. kegiatan gitu, kegiatan rehab psikososial apa sih? Boleh nggak orang-orang yang memang belum cuman mau lihat nih, mungkin akan tertarik atau tidak, lihat aja dulu, Ya. boleh nggak? Boleh Dengan sekali. Oh, boleh. dengan senang hati Mas. Terbuka pintu kita Terbuka ya? selebar-lebarnya. Iya. Alhamdulillah. Itu yang sebenarnya saya kalau selama di poli jiwa dewasa ya, maksudnya ketika lagi ada terjadwal di situ, saya juga lihat pasiennya, saya screening pasiennya, kayaknya ini cukup bagus untuk sebagai kandidat rehabilitan gitu ya. Saya minta boleh nggak ibu sama masnya misalnya sambil nunggu obat, kan sambil nunggu agak nunggu berapa waktu, coba naik ke lantai 3. Kita kebetulan ada di gitu. gedung Rumah Sakit Durensawit yang utama, ya itu ada di lantai 3, naik aja lift nanti ada di sebelah kanan. Ruangan kita ruangan baru sekarang, perlengkapannya juga jauh lebih lengkap dari sebelumnya ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah lebih komplit. Betul, jadi kita minta lihat-lihat dulu aja, ada yang mau ditanya, tanya-tanya dulu. Kebetulan kita instruktur juga selalu ada, gitu. Jadi Oke, lengkap oke. untuk ingin ditanya apa, melihat hasil karya rehabilitan hasilnya, sebelumnya juga oke, ada, oke. gitu. Jadi siapa tahu membuat betul Mas Eko tertarik mereka untuk jadi ikut. Gitu. Gitu. Jadi buat sobat sehat semua nih yang mau coba ya, mau lihat kegiatan rehab psikososial kayak gimana sih, boleh langsung tuh di Boleh. lantai 3 ya. Lantai Di gedung utama ya? Gedung utama. Iya, Gedung lama ya. Iya, gedung lama sih Gedung emang lama gitu ya. ya. Gedung Biar utama. enak gedung utama aja Bu, karena dia yang pertama berdiri kan. Oh iya, gedung utama ya. Iya, Gedung iya. utama Gedung lantai utama, 3. lantai Jadi sobat sehat semua boleh kok Ya. main. Kalau mau lihat, mau tanya-tanya boleh. Atau mungkin ada keluarganya yang mungkin Kayak cukup kayaknya baik butuh ya. Butuh kegiatan yang memang daripada dia diem di rumah, Betul Mas. lebih baik kegiatannya. Iya, lebih terarah lagi kan. Berapa lama biasanya kegiatannya? Bu, Dok? Kalau berapa lamanya tergantung beda-beda ya Mas. Oh, beda-beda. Ya. Setiap rehabilitan itu daya tangkapnya biasanya beda-beda. Maksudnya kegiatan rehabilitasi psikososial per perharinya, hari. iya Per hari. perharinya. Itu mulai kita jam 7:30 kita sudah buka. Oke, jam jam 8 7:30. kita mulai. Jadi jam 8 itu sampai jam 12 sampai 12 siang. Oke, sampai makan siang lah ya. Makan siang ya. Oke. Tapi biasanya pasien-pasien kami yang sudah Mm-mm. senang biasanya labrak-labrak tuh Oh iya, sampai nggak akan mau jauh pulang. lebih lama ya. Sampai nggak mau pulang Dok. Sampai katanya petugasnya mau pulang baru saya mau Boro pulang. ya. Saking senangnya Itu dia melukis. Kayaknya emang udah biasa. Kemarin saya juga datang siang, ada juga pasien. Berarti ya nggak mau pulang gitu. Ada yang mau masak aja. Iya. Petugasnya sudah mau pulang. Tanggung Bu katanya. Oh, iya. Nyaman ya. Karena Iya, nyaman. Oke, iya. oke, oke. Oke, ngomong-ngomong masalah kegiatan ini, kan sebenarnya pastinya juga ada budget yang harus disiapkan untuk kegiatan. Nah, kalau Bang boleh tahu berapa sih sebenarnya budgetnya untuk mengikuti kegiatan rehabilitasi psikososial ini? Betul. Gimana Apa, Bu Dok? Nusya? Silakan. Banyak, ya. Bu Ini Nusya. sebenarnya memang agak-agak sensitif, tapi sebenarnya sobat sehat kayaknya juga perlu tahu. Harus tahu. Jadi Oh, mungkin iya. pas datang udah ada ancang-ancang ya. Udah tahu, udah nggak apa-apa ya, ternyata memang ya.
harus ada uang yang persiapan yang harus disiapkan. Betul. Ya. Silakan Bu. Ya, jadi sebetulnya awal tahun ini kita menyayangkan sekali sudah tidak tercover lagi BPJS. Dulu tercover ya Mas. Dulu tercover. Dulu tercover BPJS, sekarang sudah dari per Januari sudah tidak tercover lagi. Jadi berbayar. Ya dengan bergulat pembayaran itu ya Dok ya, kita sebetulnya kalau dibandingkan dengan yang terapi yang lain kita masih terjangkau lah ya Dok ya, masih kita juga melihat daya beli mereka gitu ya, karena kasihan juga. Disesuaikan lah ya, Betul, disesuaikan. Ya. Jadi kita ini per paket Mas Eko. Paket. Per paket, ada paket A, paket B, paket C. Paket A itu di 8 kali terapi. 8 kali terapi. Iya. Untuk sementara nih Mas ya, mudah-mudahan tidak ada kenaikan. Iya, amin. itu di 450. Murah kan? Jadi 8 kali pertemuan 450, kurang lebih 50.000, iya, 60.000 something dengan ya. yang per datang ya. Dengan yang didapat, ilmu yang didapat, dengan ini worth it banget kalau menurut saya ya. Yang di paket B itu di 300 di 5 kali kehadiran. 5 kali. 5 kali. Yang terakhir itu di paket C di 150 itu 2 kali. 2 kali. Jadi memang ada yang 2 kali, 5 kali dan 8 kali. Tapi kalau dihitung makin banyak pertemuannya makin murah. Iya gitu. Dan kita sebenarnya juga enggak, yang maksudnya perhitungan itu ada gitu ya, tapi kita juga cukup bisa kapan ada promo, ada paket ya Bu ya, yang nanti disiapkan kalau pada hari-hari besar gitu ya. Mudah-mudahan. Nah, ya memang makanya kita coba untuk lihat dulu, kalau emang tertarik ya itu ada. Benar. Ada coba paket-paket. Dulu. Ya. Lihat aja dulu. Iya, lihat aja dulu. Jadi, atau coba aja dulu. Coba aja dulu. Ya, mungkin ini ya Mas Eko sedikit menambahkan juga. Jadi baik Bu. Kalau dilihat tadi dengan harga itu, tapi dengan pemulihan yang cepat, pasien itu mungkin uang segitu kalau menurut saya tidak ada apa-apanya. Baik. Karena kebanyakan nih pasien-pasien kami tadi ya, untuk yang misalnya terapi farmaka dari dokter, terapi psikososial seiring sejalan seperti 2 rel kereta yang selalu berdampingan, itu melesatnya itu akan jauh lebih kencang ya. Lebih optimal. Lebih optimal. Iya, kembali ke IGD itu kayaknya alhamdulillah jarang gitu. Jadi kayaknya mungkin keluarga ini perlu tahu juga nih ya Dok ya. Jadi terapi 2 ini kalau untuk jiwa itu perlu gitu ya. Jangan dilihat dari harganya. Iya. Tapi 8 kali pertemuan tuh sebenarnya kan seminggu bisa sekali, seminggu 2 kali gitu Mas. Itu kan? 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali. Tergantung berarti ya. Iya, kalau biasanya kalau yang ambil 8 kali itu dia di seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Berarti sebulan sebenarnya 800.000 tuh kurang lebih. Enggak. 400.000 sorry. 4,5. Iya, 4,5. Berarti kalau seminggu 2 kali. Kalau seminggu 2 kali berarti sebulan 4,5. Oke lah, kayak bayaran Bimba. Anak. Iya, sekarang bayar online aja lebih dari segitu. Betul. Oke, menarik sebenarnya. Menarik karena ternyata outcome-nya jauh lebih besar dari harga gitu. yang ditampilkan. Dan sebenarnya yang diharapkan sebenarnya kan memang aktivitasnya optimal untuk rehabilitan ini kan. Jadi jauh lebih bisa berkegiatan. Tapi memang sebenarnya ada nggak sih yang saya bilangnya bukan sukses kali, yang bisa kembali ke masyarakat dengan optimal tadi Dok. Bu, gimana? Ada nggak sih sebenarnya contoh kasus aja yang ada di Rumah Sakit Durensawit biar mungkin sobat sehat ini bisa kebayang gitu? Banyak ya. Coba. Nanti mungkin next Sorry, kita hadirkan ya. Iya, betul. Jadi kalau dari kita takutnya subjektif ya Bu ya. Iya, betul, dari pasien, dari rehabilitannya sendiri yang mungkin merasakan dari manfaat dari rehab psiko nih. Nanti kita hadirkan kalau ada. Tapi contoh satu kasus aja, mungkin dia bisa kegiatan apa lagi setelah misalnya selesai kegiatan rehab psikososial. Kami sudah mencoba pasien-pasien kami itu untuk namanya latihan terapi kerja. Ada latihan terapi kerja. Mas Eko pernah ngelihat nggak ada pasien-pasien kami yang suka mendorong-dorong Oke, saya ingat. Ya, jadi kalau misalnya ini buat sehat, sobat sehat semua yang belum pernah atau yang udah pernah ke Rumah Sakit Durensawit dan ada yang jualan kan? Betul. Ada yang jualan. Nah itu sebetulnya itu pasien rehab. Betul, itu sebetulnya
bukan program hanya mereka jualan. Orang Oke. tahu, orang hanya tahunya itu jualan, padahal tidak. Di terapi itu kompleks, Mas. Jadi dari pasien yang tidak bisa bicara, ya itu menyangkut tentang keberanian dia kan, Oke, untuk keberanian berkomunikasi. untuk komunikasinya, menawarkan itu, terus cara berhitung gitu kan, itu sudah kompleks di situ. Jadi, Oke. nah awal dari situ, kami latih di situ. Sekarang banyak yang di luaran, Oh, jadi udah. bekerja. Alhamdulillah. Tadinya pasien yang nggak bisa bicara, akhirnya kamu dituntut harus menawarkan. Ya, Nawarin Mas. barang. Ya, Mau iya, nggak ini gitu. gitu. Oke. Cara misalnya Wah, seru Mas Eko banget. ngasih 100.000, Iya. dia harus berpikir berapa kembaliannya. Oh. Bahkan ke pasien-pasien jiwa tuh banyak yang sudah nggak mau berpikir, Mas. Udah Iya, betul iya. ya, Betul, Dok ya. betul. Udah pasrah, Udah pasrah gitu. ya. Kita tuntut berapa ini. Jadi Oke, proses pembelajaran juga di situ. Oh ya. Mas. Jadi buat sahabat sehat kalau mampir ke rumah sakit Durensawit ada yang jualan keliling-keliling Iya, ya, saya betul. pernah itu. Ada yang ya. jualan keliling-keliling itu pasien bukan, itu rehabilitan Rehabilitan. Betul. yang dari sedang RSKD latihan, Durensawit ya, betul. latihannya. Oke. Dan memang selalu diputar juga ya. Betul. Jadi orangnya bergantian. Bergantian. Oke. Misalnya kalau ada kan biasanya 2 orang ya Bu ya. Yang satu misalnya masih baru awal, ntar Iya. didampingi sama sudah yang lebih. Oh, yang jauh sudah lebih. Tetap. Oke. Terus bergulir ini pasien rehabilitannya. Dan itu kan ada makanan, ada minuman, terus ada Hasil ini, karya hasil juga. karya. Betul. Iya. betul. Dan itu mereka yang buat. Betul, Iya. betul. Waduh. Iya. Bahkan minuman pun mereka yang buat. Jadi kami latih untuk meracik kopi. Jadi barista. Barista. Ya, kalau Nama itu kopinya apa Bu? apa tuh? Kopi resik. Kopi resik. Resik itu Apa tuh? singkatan dari rehab psikososial. Oke. Jadi kalau misalnya Boleh dicoba, Mas. Kita kayaknya nggak kalah dengan produk Lain. Enak Produk kok, lokal enak lain ya Bu. enak kok. Aku udah pernah beli. Oke. Di ujung perbincangan kita karena kayak mungkin udah 30 menit. Oh ternyata ya. Iya. Gak berasa ya Bu ya. Kayaknya udah lebih deh. Biasanya 30 kalau ngobrol dengan rehab seru ya. Iya, seru. Banyak yang sebenarnya bisa dibahas ya Mas ya. Makanya memang nanti kita bikin beberapa periode ya Mas. Boleh. Iya. Aku saya sih menyenangkan ya. Apalagi nanti kalau ada pasiennya dan kita bisa bincang-bincang Boleh, bagaimana boleh. pengalaman dia Ya. untuk Hmm. kegiatan rehab psikososial. Tapi yang terakhir nih dari Bu Nesya, Dr. Harmonik, pesan untuk mungkin keluarga-keluarga yang di luar sana gitu kan, untuk berkegiatan rehabilitasi sosial, psikososial itu harus bagaimana? Atau mungkin tips untuk ketika berkegiatan rehabilitasi psikososial itu harus kayak gimana? Oke. Itu mungkin kali ya. Mulai dari saya Bu ya. Ya, silakan. Mau tahu? Ayo partisipasi. Oh iya. Di rehabilitasi psikososial RSKD Durensawit, manfaatkan program-program seru yang ada di sini untuk mendapatkan pemulihan yang optimal. Luar biasa. Gimana Ibu? Ya, kami tunggu ya di rehab psikososial dengan senang hati, dengan bangga karena kami punya gedung baru dan fasilitas baru ya. Dan insya Allah kami terapis-terapis di sana siap membantu. Yang mau tanya tentang rehabilitasi psikososial ini bisa nanti ada nomornya yang akan bisa dikontak dari tim humasnya. Silakan tanya-tanya. Kegiatannya Senin sampai Sabtu ya? Ya, Betul. Oke, betul. kegiatannya Senin sampai Sabtu itu full day. Full day. Cuman hari Minggu sama tanggal merah nggak ada ya? Ya, istirahat. Istirahat. Oke, jadi nggak usah khawatir, Sabtu juga bisa gitu. Terus kalau untuk kontrol psikiatri Senin sampai Sabtu juga. Senin sampai Sabtu juga tetap ada. Jadi kalau mau ketemu sama dokter psikiatrinya juga ada. Khusus Ada. dokter Monik di hari Selasa dan dan Jumat. Jumat ya. Betul. Oke, khusus hari dokter Monik. Kalau mau ketemu dokter Monik di Selasa dan Jumat jam 8 pagi sampai jam 12. Betul. Itu ya? Dan kita punya Instagramnya loh. Oh, ada apa? Psikososial ya. Ada Rehabpsikososial.ds. Oh, rehabpsikososial.ds. Sama. Kita ada Instagram, kita ada TikTok. Kalau mau tahu kegiatan rehab psikososial RSKD Durensawit, follow itu juga. Iya. Itu nanti juga kita kolaborasi di Selalu kita kolaborasi ya Mas. di Instagram utamanya RSKD Durensawit. Oke. Itu saja sobat sehat, semoga Mas. Satu apa lagi, Mas. boleh. Rehab psikososial ini kita punya yel-yel. Oke, Punya apa ya, tuh? ya. Boleh Jadi
Apa tuh? Apa namanya? Jargon selalu- lah. Jargon ya. Jargonnya gini Mas. Salam sehat jiwa. Oke, Gitu oke. ya. Boleh kali Sama-sama ya Dok ya. Oh, Oke, boleh. Yuk. 1, 2, 3. Salam sehat jiwa. Nah, itu jargonnya kita. Oke. Kita semua. Kita semua. Oke, terima kasih Dr. Monik Bu Nusya Ya. Sama-sama, atas Mas. informasi. Jadi sobat sehat semua bisa tercerahkan. Ternyata kegiatan rehabilitasi psikososial ini penting untuk pasien-pasien rehabilitan, terutama untuk pasien-pasien yang gangguan Jiwa. kesehatan mentalnya ya. Mental. Ya, nah itu tadi. Jadi silakan ambil yang baik-baik dari kami, manfaat Iya. informasi-informasi yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman sobat sehat semua. Dan saya host RSKD Duren Sawit Eko Minarto. Mohon maaf kalau memang tadi ada 30 menit ke depan ini pembicaraan yang mungkin agak guyon atau sebagainya, silakan. Jadi buat sobat sehat semua boleh komen, silakan juga follow Instagram kita, Instagramnya Rehabilitasi Psikososial, atau ikut di channel YouTube kita, ada RSKD Duren Sawit juga ada. Silakan di komen juga kalau memang ada kebutuhan atau memang ada yang perlu ditanyakan, bisa komen langsung di sosial media kita, boleh. Itu segitu aja kali ya. Ketemu Apa? di podcast selanjutnya. Oke. Dengan Oke. yang lebih seru tentunya. Iya. Mungkin itu tadi Iya. ada pasiennya nanti. Baik. Insya Allah Oke, disiapkan nanti. Terima kasih. Oke, Saya Eko terima Minarto kasih. undur diri. Terima kasih, ketemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.